gimana ya caranya ya kalau pempek crispy ini biar nggak lempem lagi, biar tahan lama. Nah, mulai itu. deh. Saya ngeriset, uji coba nih. Inovasi ikan yang bisa digunakan untuk pempek ini gimana kan bahkan orang Palembang lah ya, Iya. berarti kan Raden, Iya. ya kan? Nah, ini jadi itu dibawa oleh dubes Inggris. Iya, Benar betul. ya? Sebagai oleh-oleh kemarin tuh ditelepon langsung dari perwakilan Kementerian Perdagangan. Mbak, Bapak mau pesan. Mereka nyebut Pak Menteri Bapak. Wih, ya Allah di situ saya. Wih, ya Allah. Terharu. Masukin jurnal aja jadi jurnal penelitian. Iya, kemarin udah masukin juga kemarin yang dari BRIN itu. Dia kan lagi ngambil S3 Mbak di Australia. Iya. Dijadiin itu jurnal. Jadi jurnalnya dia. Tapi kan dia nyebutin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah hari ini kita menjelang penghujung Desember 2025. Nadina Salim masih berkesempatan menyambangi bersilaturahmi ke teman-teman UMKM di sekitar Kota Palembang. Nah, kali ini UKM-nya itu kuliner. Kalau kemarin kita beberapa kali itu kita ngambil yang wastra dulu gitu kan. Hari ini kita balik ke kuliner lagi karena memang Palembang ini kaya dengan wastra dan kuliner memang ya Mbak ya. Nah, kali ini kita ada di mana ya namanya, ini adalah siapa Mbak diperkenalkan? Ada di PMPC ya. Ada di PMPC ya, itu namanya. Terima kasih Mbak Nadina Salim main ke sini, dibolehin gitu. Silakan Mbak diperkenalkan dulu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya R. Anissa, founder dari PMPC ya. Ada, kita berada di mana Mbak? Belakang PTC ya? Iya, tepatnya di Jalan Sudut Putih, Komplek PMD nomor 16. Nah, Jalan Sudut Putih guys, kedengeran apa namanya, ada sih di Google Map itu juga ada di PMPC ya. Nah Mbak, kemarin itu ya adalah beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis kemarin, itu kita teman-teman kan ini sama-sama mitra binaan Pusri. Iya. Jadi kemarin itu kan habis acara apa singkatannya itu MUSI lah gitu kan, wirausaha muda competition yang diperkenalkan oleh Pusri. Jadi Mbak Anissa ini adalah juara tahun 2024. Iya. Nah, benar ya Mbak ya? Iya, Nah, benar 2024. Kalau yang juara 2025-nya adalah Mbak Mini Patera. Kita udah pernah podcast beberapa waktu yang awal gitu ya. Tapi ke PPC ya memang belum, karena Nadina Salim belum bikin podcastan waktu itu. Nah, jadi hari ini kita mau berkesempatan sama Mbak Anissa buat minta Mbak Anissa sharing-sharing sejauh mana sih perkembangan pempek ya. Kenapa sih Mbak Anissa bisa jadi juara inovasi wirausaha muda Pusri 2024 tahun lalu gitu. Oke Mbak Anissa. Oke. Aku tanya dulu nih, izin Mbak ya. Mbak, nama pempek Cia ini dulu. Nah, kayak sejak kapan sih Mbak Cia selaku founder mendirikannya? Terus kemudian mungkin atas dasar apa kayak gitu. Boleh di-sharing dulu. Kalau untuk PPC ya kan awal mulanya tuh kita buka pada tahun 2015. Itu masih di online, jadi belum terlalu fokus untuk jualannya. Di sinilah ya, di rumah ini lah. Iya, di sini waktu itu pada saat posisi toko ini ialah hanya garasi. Oh, Hanya garasi ya. Jadi kita belum sama terlalu ya, fokus. bermula dari garasi. Iya, benar. Masih online 2015. Nah, kemudian nggak terlalu fokus tadi. Fokusnya pas di tahun 2019 sejak mengikuti komunitas. Ah, iya. Jadi pas masuk ke komunitas, yang pertama kali saya masuk itu di IKM Nusantara. Di situ saya benar-benar banyak Air udah. Bener. Nah. Banyak dapat ilmu di situ, banyak sharing-sharing di situ. Saya ngikutin banyak materi-materi di situ. Terus ada pokoknya setiap ada informasi di share saya ikut. Jadi mulai dari situ ada kegiatan ada kegiatan 2019. ada. Iya benar, pelatihan BIMTEK pokoknya saya ikutin semua. Dari 2019 itu mulai ada yang namanya yang kayak seperti dibilang kompetisi juga bukan. Pertama kali saya ikutnya AKI.
apresiasi kreasi Oh, Indonesia iya. dari Kemenpar. Kemenpar, Ah, ah. iya. Itu yang kemarin kalau nggak salah yang ikut kan 4 ribuan seluruh Indonesia. Ya kemarin alhamdulillah juga masuk di AKI itu di Palembang. Ya, Ah, seleksi ya, kurasi nah, lah ya. dari situ mulai nambah lagi ilmu. Akhirnya pas di 2024 MUSI buka. Saya ikut MUSI, Mitra Usaha Kompetisi Pusri. Kemarin ikut di MUSI itu, kemarin masuklah di 20 semifinalis. Dan Ibu Nadine adalah juri saya. Jurinya salah satu. Iya. Salah satunya. Jadi inspirasinya awalnya Mbak membuka usaha pempek ini. Nanti kita cerita nih, nah pempeknya Cak Ya ini agak beda dari pempek-pempek basah yang lainnya. Jadi awalnya itu gimana? Karena apa namanya, misalnya kadang-kadang kan aduh pengen ada penghasilan tambahan kah, Iya. atau misalnya memang resign dari pekerjaan gitu. Iya, kalau awalnya kemarin itu kan karena pas saya ibu rumah tangga sebelumnya, kemudian saya lanjut kuliah, terus saya ngajar. Pas saat posisi saya ngajar itu Dosen dosen nih berarti. iya, dosen-dosen dosen masih punya anak bayi kemarin itu kan masih umur sekitar 4 bulan kemarin, jadi anak tuh sempat masuk rumah sakit gitu. Oh, Mbak. gitu. Masuk rumah sakit. Berapa anaknya Mbak? 4. Lumayan. Nah, anaknya 4 masuk rumah sakit, terus Anak keberapa itu? Itu anak yang paling bungsu. Karena dititip kan. Dirasa udah bisa tinggal. Silakan ada tamu. Nah. Ya Om. Iya. Iya, lanjut Om. Iya. Iya. Nah, tadi terus nggak apa-apa, nanti kan potong. Iya, Tadi. Ya, ini anaknya kan sakit. Oh iya, sakit Nah, kemarin sakit. tuh sakit, masuk rumah sakit. Itu kemarin tuh pas di semester ganjil kalau nggak salah. Terus ngajar lagi, terus masuk lagi rumah sakit. Oh. Seminggu Tapi kayak itu gitu. udah dosen tetap belum apa? Belum. Oh, masih Saat luar itu, LB ya? Masih LB Oh, betul. iya, iya. Udah langsung dimutusin, akhirnya saya resign dari tidak mengajar lagi di universitas swasta di Palembang. Nah, di situ saya fokusin pempek karena pada awalnya tadi kan 2015 sudah Iya, pempek di udah perjalanan. tapi online. 2019 itu saya fokus. Ya. Buka di sini, kemudian pagi-pagi jam 6 pagi saya buka di depan SD. Ini kan ada SD Mbak. Jadi ada booth Ya. but lepas, pasang di situ jam 6 pagi, buka di situ sampai jam 11. Oh. Selesai sampai jam 11 saya balik lagi ke sini, buka lagi kayak Pokoknya biasa. jam sekolah Iya. anak-anak sana. Iya, masuk yang sini. jaga yang Bantu-bantu situ di ada, rumah, di situ ya. kan, di situ. Nah, kemudian Harus di luar, nggak boleh masuk ke kantin di luar. sekolahnya. Di luar Mbak, posisi itu di luar itu. Kemarin kan sambilan juga jual pas kaki gitu kan. Jadi ada frozennya, yang pempek crispy-nya belum. yang Belum, warna ya belum. masih pempek basah lah kalau Iya, gitu pempek kan. basah kemarin itu kita jual. Nah, udah pas sudah di sini buka yang namanya kita online-nya yang GrabFood, GoFood kayak gitu. Itu lumayan di situ pemasukannya. Berarti udah mulai produksinya tiap hari bikin. Iya, bikin. Karena ada jualan di SD itu tadi ya. Bener-bener. Kemarin masih sendiri Mbak. Mm-mm. Masih dibantu sama suami juga kan. Nah, setelah 2016 mulai Ada inovasinya. saya mikir nih ngeliatin ada waktu tuh yang di pedestrian itu kan banyak yang jual pempek crispy ya. Iya. Waktu Oh, tapi yang digoreng free langsung cut. kan? Iya. Yang digoreng tapi kalau udah didangin, kalau udah dingin dia lempem. Lembek lagi. Lempem. Jadi gimana ya caranya ya kalau pempek crispy ini biar nggak lempem lagi, biar tahan lama. Nah, mulai itu. deh. Saya ngeriset uji coba nih. Tapi emang punya latar belakang itu juga, apa namanya, teknologi pangan apa dibantu sama siapa? Enggak, Itu. kalau latar belakang nggak ada teknologi karena memang suka neliti Mbak. Oh, Uji coba dosen nih. tadi ya. Iseng-iseng. Hari ini jam sekian. Lihat berapa hari nih. Crispy nggak ya? Masih crispy enggak. enggak? Oh, Coba banyak lagi. minyak nih. Ganti. Berani. Ulang lagi. Ini sampai kemarin tuh bisa bertahan sampai 1 bulan. Dapat formulanya. Iya, udah dapat 1 bulan. Masukin Bisa tutup dijual. ini gitu ya. Kemarin pertama kali itu pakai kemasan yang polos Mbak, kayak yang dulu itu tempel stiker. Oh iya, sending post Iya, yang standing itu post pakai itu stiker. kemarin yang ditampilin pada saat yang acara yang Aki kemarin. Oh itu oke. Iya, Yang penting pokoknya kedap udara gitu Iya, kan. karena dia aman 1 bulan ya aman nih, mungkin langsung bisa dikonsumsi kan. Nah di situ mulai ngeriset lagi. Pas pada saat tahun berapa 2022 kalau nggak salah,
itu ada yang dari Kementerian Perindustrian. Nah, itu melakukan program namanya Vinoti. Pinoti. Iya, penguatan industri. Penguasa. Ah, Pinoti. Oke. iya, gitu. Nah, itu dari mereka, saya juga banyak dapat materi Mbak, dan banyak dapat ilmu di situ. Itu ngeriset lagi Mbak, gimana biar tahan ini. Makanya saya pakai spinar. Oke. Oh ya, benar-benar spinar itu hilang kan, hilang minyaknya minyaknya. itu ya. Benar. Kayak ini berarti kayak bikin teman-teman yang bikin jamur Iya, kering itu kan. iya benar. Jadi kan kalau makannya kan kalau di awal-awal tuh kayak ngerasanya kok makan minyak ya gitu Iya. ya. Benar. Jadi pas udah di reset lagi, udah nih tahan nih sekian nih. Kalau di suhu seperti ini mungkin bisa sebulan, tapi kalau taruh di situ bisa kayaknya sampai 3 bulan. Oh, Suhu freezer dingin. apa dingin? Suhu dingin aja. Oh, dia. jadi walaupun dia udah salah ini kan yang crispy yang ini. begini, masukin ke Iya, freezer lagi masih bisa. Bisa lebih lama. Sama kayak kita kalau makan ciki nih, ciki kan suka lempem nih Mbak. Iya. Masukin di showcase atau di yang tempat dingin itu jadi ini kering lagi. Dia nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dari situ jadi belajar banyak Tapi dari nggak masalah kita naruh ciki-cikian itu taruh dalam Kayak freezer. biskuit kan suka lempem nih makan Iya. sobek, Iya. dimakan lempem. Ya kan biasanya kita taruh bener. belok lah udah gitu kan. Ini taruh di lemari es. Oh. Kriuk lagi dia. Karena lemari es itu dia kering ya, Iya. bukan basah sebenarnya, apalagi freezer. Bener kering. Nah dari situ. Aman. Dan nggak perlu dipanas-panasin Nggak lagi. perlu. Keluarin Langsung, aja. Iya. Pecahin aja langsung dia. Oh, kayak sayur dimasukin ke kulkas, Iya. patah dia. Iya. Nah, Benar. iya, bukannya malah nggak bisa digigit sih, karena Iya, yang ada malah lebih rapuh malah Iya, ya. sama kayak pempek kan kalau ditaruh lama-lama di situ kan kering dianya. Kayak pempek tuh makanya aku kukus Oh, bukan di begitu. freezer ya, tapi di showcase pendinginnya Biasa itu. yang Iya. kulkas bawah. Jadi kering dianya malahan. Tuh. Jadi pas ini udah kemarin juga udah sempat dicek sama Brin juga Mbak Ya. kemarin tuh, makanya bisa lumayan agak lama tahannya. Iya, Dan sekarang kan bisa masuk ke pasar-pasar gitu kan, karena lebih aman juga buat untuk dikonsumsi gitu. Ya, benar. Jadi tidak sekedar kita caplok-caplok, jadi enggak semuanya benar-benar Ada, riset. iya, Ada prosesnya benar-benar. yang panjang. Ada proses penelitian yang dilakukan benar. sama Mbak Nisa sehingga pempeknya ini tahan lama dan memang masih aman dikonsumsi Iya, gitu ya. benar. Termasuk juga yang saus cocolan cuka kemarin. Nah, iya cukonya Nah, itu juga itu. kan direset sama Brin. Kemarin kan sempat kalau misalnya saus cocolan cuka kalau semakin lama itu semakin bisa encer. Ngegas, aku udah tuh ngegas gitu kan, cukup pempek itu kan. Nah, itu kemarin alhamdulillah udah dapat dari Brin juga kita. Jadi aman, jadi tetap kental, kental. nggak ngegas dia. Nah, itu. Nah, untuk saus cocolan cukanya juga inspirasinya tuh dari anak-anak yang suka makan ciki. Ada kan kentang, ada saus tomat ya. Nah, itu makanya mikir kemarin tuh, "Ih, keren ya kalau biasanya pempek crispy ada cocolan cukanya kayak gini nih dibuat praktis. Iya, sobek itu kan. Nah, di situ saya tuh dapat inspirasinya, wah keren nih ini ngelihat langsung dibuat. Iya, iya benar. Jadi arahnya dari situ ya. Jadi pengembangan inovasi pempeknya biasanya kan kita makan pempek itu basah. Iya, Atau teman-teman kirim dalam kondisi frozen, dingin gitu kan. Atau yang kemarin-kemarin ini di retort ya kan. Iya, retort benar. Nah, jadi ini lebih apa? Lebih praktis. Lebih praktis dari Lebih praktis. Terus kalau misalnya kalau untuk pempek frozen kan kalau kita kirim dari sini misalnya keluar kota yang bisa nggak bisa sampai 3 sampai Papua. 4 hari nggak bisa basi dia langsung. Kalau ini kan aman. Iya, karena dia sifatnya berarti dia memang lebih tipis. Iya. Bukan pempek bulat-bulat yang kayak kita biasa makan itu memang. Jadi adonannya memang pempek, tapi dia sudah di slicing tipis-tipis gitu. Jadi makanya pempek crispy arahnya prosesnya sana. seperti pempek benar. Tapi beda dengan Hasilnya kerupuk seperti ya. kerupuk, Beda dengan kerupuk. Nah, ini nih ada testernya kan dia jadi Benar. kayak apa ya? Sekilas mirip kayak kerupuk pangsit. Iya. Nah, sekilas mirip kayak kerupuk pangsit, tapi ini bukan pangsit kayak gitu. Benar. Itu Rasanya berubah. Enggak. iya, yang original ngambil jangan yang udah berbumbu-bumbu. Kalau berbumbu ya Udah bisa rasa bumbu. bumbunya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pengen lembekin lagi, kayak di Oki tuh ada tuh yang pempek lembut. Iya, pempek lembut itu. Cemplungin lagi aja Oh, gitu. yang ini enggak bisa Oh, dia. beda. Nggak bisa. Nggak ada hasilnya Beda akan kayak adanya. gitu dia. Benar.
Apalagi kalau yang proses yang kerupuk kan beda dengan kemplang. Nah, kalau itu kan dijemur. Kalau ini kan tidak langsung ya. Oh, jadi bukan penjemuran memang, Enggak, bukan. benar. Jadi digoreng, Goreng aja. spinner benar. gitu. Iya, hasilnya seperti ini. Gitu. Ngirisin tipis-tipis pempek itu. Jadi jadi ya. Ada pakai kemarin kan cuman pakai telapak tangan nih. Oh gitu, Nyitarin, benar-benar bulat. satu-satu, bukan slicing. Enggak. Jadi udah slicing itu pada dicetak-cetak. saat kita udah dingin Oh kita iya, gunting. ya, baru gunting gitu. Kayak gitu. Gitu. Oke, kita pempek kulit. Iya, kayak pempek kulit bener. Cepet-cepet. Pempek kulit bener, kayak pempek kulit. Gak ngerti kan? Bayangin dulu. Gak ngerti kan? Dibayangin dulu. Gitu, jadi tinggal makan aja lah, udahlah. Iya, Gitu kan? udah ada saus-sausan cuka. Iya, nah jadi kalau misalnya ini sudah ada, kalau ini nggak ada cocolan cukanya karena berbumbu ya. Dimasukin, nah. Oh, sebenarnya Biasanya udah dimasukin ada di sini, dalam. disegel. Oh ini oke masukin di dalam. Oh, berarti kalau kita beli yang udah ini tuh ada dua bentuk kemasan atau Iya. memang ya? Kalau yang saat untuk kemasan standing post ini kan kita ada 5 varian, Mbak. Ada original, balado, barbecue, keju spesial, sama sal aged yang terbaru 2025 ini. Salted egg, Iya, telur salted asin, egg. salted egg ya. Asin, benar. Nah, Asin. yang ini juga kita bikin yang PJ perut, buah-buah sama sayur. Tapi kita pakainya yang toples. Nah, yang ini buahnya kita pakai buah naga sama daun kelor. Iya, Kita benar-benar. mix. Kemarin tuh kan karena ada saya jadi teringat waktu kemarin jadi penjurian kan memang pakai pouch gini gitu Iya, kan kalau pouch ini kan dia kecuali dianginin kayak produk-produk Indofood Citato atau apa kan dia dianginin Dikasih gitu kan nitrogen. jadi kalaupun ketumpuk dia nggak kegencet dan nggak hancur di dalam kecuali dikoncang-koncang pas satu pengiriman tapi kalau ini masih rentan reses gitu masih rentan patah tapi jadi gimana kalau di jar apa namanya di glok-glok plastik gini toples-toples plastik jadi kayak apa namanya yang croissant di brasserie atau toko-toko roti itu kan mereka punya yang crispy itu kue-kue nah itu kan lebih saya rasa bentuknya akan lebih stabil kalau masukin sini gitu gitu makanya ada dua versi jadi apa namanya lebih bagus juga dan kelihatan isinya ya kan kalau di sini kan nggak ada jendela intipnya nggak kelihatan kayak bilang waktu itu iya kayak gini nah jadi kira-kira kayak ini jadi ada rasa barbecue salted egg sama balado, keju spesial, ya, sama itu yang pakai original ya kan semua ada tetap yang berbumbu ada cocolannya juga ada semua. tetap ya. Terus kalau yang untuk bumbu juga nggak terlalu yang benar-benar berbumbu tuh, tidak. Jadi tetap terasa ada ikannya sih. Rasa. Benar-benar. Ya kan ini komposisinya tetap ada tenggiri ya kan. Iya, ikan tenggiri. Air, telur, seasoning dan cooking oil. Jadi bukan itu. Wow, keren banget. Sampai sini deh. Jadi sudah selama hampir 10 tahun. Iya berarti sudah 10 tahun. Iya, 10 tahun lebih ya. 2015 ya. Iya. Bener. Ya dari awalnya online terus kemudian sambil dengan keluarga terus dengan anak juga terus ngajar terus berhenti lagi terus ini lagi ngeramein lagi habis itu akhirnya ikut kompetisi dan menjadi juara ya itu adalah satu upahnya Iya, alhamdulillah bonusnya. iya bonusnya atas ini jadi gimana dengan apa namanya dukungan keluarga pasti dukung banget Alhamdulillah kalau dari keluarga benar-benar support terus dari anak-anak juga kan. jadi anak bungsunya udah umur 10 tahun sekarang udah gede pula jadinya udah bisa alhamdulillah udah bisa dilepas semua mereka sekarang kan kalau dulu kan masih kecil-kecil jadi agak-agak repot pada saat yang 2015 pas pada saat 2019 itu juga ya karena seiring waktu tadi ya proses tadi Mbak benar ya seperti kata orang lah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya benar alhamdulillah iya Mbak karena kalau nggak keluarga ridho ya susah ngejalaninnya kayak gitu bener kan gitu. Oke, ada pertanyaan Mimin, banyak nih yang dilihatinnya dari tadi. Oh, harganya berapa sih gitu? Kalau untuk harga yang di luar 29.000,
Kita juga yang di toko oleh-oleh juga kan ada beberapa juga yang Oh sama. iya, ada di mana Mbak berarti di Kalau untuk Palembang toko ini? oleh-oleh kan di Palembang itu ada di pertama kali kita masuk kemarin tuh di toko oleh-oleh Lamonde. Oh, Lamonde. Lamonde yang di deket Kambang Iwa. Itu tuh Jakarta punya kan? Ya apa Palembang sih? Lamonde itu? Eh, Kosan aku bukan punya Palembang. Palembang ya? Oh, brand Palembang. Aku Palembang. pikir brand Jakarta. Jadi dikurasi lah sama mereka, tapi standarnya lumayan bagus lah Kemarin gitu kan. dari Lamonde kan pas tahun di 2022 itu kan Mbak boleh kirim sampel nggak katanya. Ya udah aku kirim ya sampel. Mbak oke Mbak masukin ya. Ya udah kita MOU kan. Udah sampai sekarang sama Lamonde itu pertama kali itu cuman berapa pieces gitu. Cuman sebulan tuh cuma dapat 500 ribuan. Kemarin tuh. Alhamdulillah kalau sekarang lah lumayan. Oh ya Allah, masih lanjut ya sama bagus ya berarti ya mereka bagus, untuk kunjungannya. pasar yang di sana juga bagus di Lamonde. Kambang terus Iwa ada- ya? Iya Kambang Iya, Iwa. Kambang Iwa. Sebelah mie gacuan. Iya benar-benar. Itu yang paling gede. Iya benar. Terus lanjut. Kelihatan besar. Iya, toko oleh-oleh di Pindang Uma yang di KM 12 di situ. Terus ada di bandara juga di situ. Terus ada Jadi di gampang Mangga. nge-nyuplai Iya, ke toko-toko benar-benar. juga karena dia kering. benar. Tapi yang basahnya juga enggak. Kalau di Apa? basah ada. Ada beberapa Iya, ya. di Lamonde ada basah. Jadi ada pilihan semua di situ. Tapi yang paling banyak masih tetap yang kering apa yang basah juga atau sama? Kering. Oh, Kering. karena orang bawa Karena luar kota. Praktis. Iya, memang iya. Praktis, benar-benar simpel kalau dibawa. Ya karena kan misalnya makan di jalan, kakrek-kakrek gitu. Bener-bener. Terus pasarnya juga kan, kenapa saya ngambil 5 varian? Karena setiap target kan beda-beda Mbak. Original mungkin bisa targetnya mungkin 40 ke atas kan masih suka. Ya, yang asli-asli, rasa asli benar. Anak-anak gaul yang suka nongkrong nih pasti keju deh. Yang suka Iya, penasaran iya, pasti iya. milihnya ke Salid. Kemarin juga dapat Iya. dari Brit, Mbak coba deh. Kemarin tuh di Singapura itu banyak bener yang suka Rasa sama yang ikan gitu. telur asin. Iya, Kayak iya, saya iya, coba iya. kemarin tuh bikin ternyata lumayan juga yang peminatnya yang telur asin ini. Iya benar-benar. Ada ininya trennya telur asin Iya, kemarin itu rasa sampai Royco aja kan ada yang rasa inian saus telur asin. Iya, benar-benar. Iya ada benar. Jadi pasarnya dapat semua nih dari anak-anak sampai Alhamdulillah, iya benar-benar. Memang tujuannya kan supaya bukan kita nggak mau, bukan kita meninggalkan rasa original, tetap ada. Iya, tetap Cuman ada inovasi sehingga orang tuh punya pilihan antara oh yang kalau yang asli yang kayak gini, ini Iya, yang benar. pengembangan kayak gini, Seperti inovasi ini. kayak Iya, gitu benar-benar. kan. Iya benar, alhamdulillah. Jadi kalau yang ini yang basah-basah biasanya berapa isi berapa? isi 10. Kalau yang ini basa-basa isi 10. Kalau misalnya yang ikan gabus Campur itu berarti? 45. Iya. Oh, Campur. ada yang ikan dua gabus, pilihan. ada yang ada ikan gabus, ada ikan tenggiri, ada 2 versi gitu. Buat Jadi tinggal pilih. buat yang teman-teman. Jadi kan ada yang ikan gabus tuh apa Benar-benar, gitu. benar. Ada Nah, yang ini nggak. pengalaman juga Mbak. Pertama kali kan bikin yang ikan gabus karena dari pengalaman kan 4 kali nih, 4 kali operasi sesar Mbak. Oh. Anak-anak ini operasi sesar semua. Iya, 4 kali Jadi operasi sesar. Jadi apa kemarin hubungannya itu nih kan sama ikan gabus nih? hubungannya dengan ikan gabus itu karena pada saat kita setelah melakukan operasi kita selalu dikasih namanya ikan gabus. Itu orang Palembang. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Ikan gabus itu mempercepat proses penyembuhan pasca luka. Iya, orang Palembang tuh mesti makan ikan gabus biar cepat kering jahitannya kayak gitu. Itu ada nih orang Palembang Iya. bilang bukan 3 hari keluar dari rumah sakit langsung di rumah langsung nyapu. iya. Harus bergerak, tidak boleh berbaring. Iya. Justru kalau kita misalnya banyak duduk, banyak berdiam, justru yang tempat luka Iya, operasinya itu keluar. jadi banyak makan ikan gabus. Ya pokoknya ada ikan gabusnya, Iya, ada bentuk pempek benar-benar. kayak apa. Entah, mungkin memang proteinnya tinggi kali ya ikan Tinggi ya. gabusnya. Terus kemarin juga ada permintaan dari yang pasien juga Mbak. Dia kan pasca operasi juga. Jadi Kasian dia itu. pasien, Mbak buatin Mbak, tapi pempeknya yang benar-benar yang ikan gabus full. Oke, saya buatin. Tuh, jadi ada request juga yang dari pasien yang operasi gitu. Yo, kok bisa berhubungan sama pasien, Mbak? Iya nggak tahu tiba-tiba apa ya buat covid juga Mbak kemarin kan pasca covid kan Mbak. Ikan gabus lumayan, ngirup cuko kali ya. Ngirup cuko hilang langsung covidnya tuh. Dia memang apa Banyak yang namanya? dikirim Iya kemarin. mungkin ya. Apa benar-benar. namanya? Ya ikan itu kan memang proteinnya tinggi sih memang benar. gitu. Jadi perlu di riset kembali yang seperti ini. Iya, tapi secara proses masih sama dengan Masih. pakai ikan tenggiri. Iya. Karena mungkin apa
warnanya jadi lain apa enggak ya? Enggak ada masalah di situ ya? Enggak masalah. Cuma kan kalau di area Palembang ini kan orang lebih suka banyak ikan gabus dibanding Tuh. tenggiri. Coba kalau kita pasarnya keluar ke Jawa, mereka pasti Tenggiri, milih tenggiri. karena mereka nggak tahu ikan gabus. Iya, Jadi taunya kita kasih tenggiri pilihan, memang. makanya ada tenggiri, ada gabus. Menurut Mbak Anissa dengan kayak inovasi-inovasi ikan yang bisa digunakan untuk pempek ini gimana? Kan bahkan orang Palembang lah ya, Iya. berarti kan RA Raden. Iya. Ya kan? Nah, jadi inovasi ya apa sih Kak, ikan-ikan yang ber apa ya? Cocok untuk digunakan sebagai ikan pembuat pempek. Nah, Iya. kan memang biasanya orang Palembang taunya gabus kan. Habis Iya. itu tenggiri ini kan karena ada pangsa pasar orang luar Iya. Palembang lah gitu. Iya, Tenggiri benar-benar. dicoba. Terus kemudian sekarang ikan apa namanya deh? Lele lah, ada yang Iya, coba ikan lele, ini ikan ikan itu patin, iya, gitu kan. benar-benar. Heeh. Mereka sempat Emang awalnya bisa kayak enggak, gitu gitu. bisa. Memang kalau pilih untuk ikan gabus, awalnya memang sukanya gabus sama tenggiri. Cuman kalau yang kayak seperti saya ke Lampung kemarin kan ikan gabus itu kan nggak ada di sana. Tapi yo. Nggak ada mbak. Di mereka itu makinnya ikan apa? Ekor kuning. Gaya banget ikan Ikan kuning, itu ya. Ikan laut juga kah? Iya, tapi kalau yang gabus belum. Jarang di sana. Udah keliling kan karena suami kan Mungkin orang Lampung. dia bukan sungai ya daerahnya kan nggak ada banyak sungai kan laut kan. Iya, di situ. Kan biasanya kan kalau Gabus ikan air ya tapi payau. gabus juga sekarang ini ada yang namanya gabus laut, Mbak. Oh iya. Dari yang Kalimantan itu lebih murah. Oh Nah, tapi kayak gabus ini kan gabus juga ini yang kan di gabus Palembang. sawah kita ini gabus. Iya, tapi istilahnya gabus ada sawah. 3 Mbak, dia tuh Mbak. Oh, Ada 3 gabus ya, yang dia? kecil, ada gabusnya sedang, ada gabusnya besar. Nah, itu beda rasa, Mbak. Oh. Beda rasa. Makanya kalau kita ngambil yang gabus super yang harganya akan mendekatin seperti tenggiri Tenggiri. itu hasilnya enak. Oh. Cuma sekarang barangnya agak langka. No, banyak dipakai untuk pempek. Iya, gabus. Benar. Belum ada yang nernakin. Kayak patin kan ada Benar, penernaknya ada. kan Nah. sudah. Gabus kemarin saya sempat lihat di YouTube juga ada yang ternaknya dari Medan. Habis itu pengen belajar sih sebenarnya kan. iya. Karena di Palembang ini kan belum Oh, ketemu sih. Belitang kayak bikin gitu. lagi ternakan. Bikin, Mbak. Kemarin tuh kan dia kan orang Oku Timur Belitang. Nah, Yang bibit. patin kan dari Oku Timur kan, ternakan itu. Iya, patin. Ternakan gabus sudah ada belum gitu. Tapi beda Belitang hasil kali itu. Mbak ya kalau di ternak ya. Ya. Beda Oh, hasil. gitu. Beda kan makanannya. Oh. Tapi kan patin kalau dia yang ternakan itu tidak bau justru. Kalau Iya, rasaku, iya. Tapi kalau gabus beda Mbak. Iya, oh gabus lain memang mereka harus yang liar ya. Nah, Oh. Cak Ini Nyo. kualitasnya kurang. Ya harus banyak ini lagi mungkin ya harusnya sih masih Ini menjadi. faktor pakannya lah. Benar. Itu pertanian juga ya? Masuk pertanian juga ya? Perikanan lah. Enggak, tapi kan enggak ada S1 perikanan kan enggak ada. Emang ada S1 perikanan, Mbak? Kayaknya enggak ada deh termasuk Belum ada dalam sekolahnya pertanian. yang pasti itu. Kalau pertanian itu yang pasti bahasnya itu tentang pertanian. Iya. Bukan perikanan. Iya benar. Bukan dokter hewan juga dia soalnya. Pak. Lebih ke perikanan. Dan Iya. dinas perikanan dan Kelautan. Iya, kelautan. Nah, Iya. itu. Kan ada, berarti kan memang ada jurusan itu sih. Iya sih. Iya, benar. Iya benar arahnya ke sana. Ya, karena Bagus ikan itu gabus itu potensinya. di Palembang lakunian memang dipakai banget benar, buat dipakai. pempek. Orang Palembang makan pempek gabus. Gabus. Bisa nggak bikin pempek? Nah, patin pacak dak. Bisa. Kemarin kan sempat juga Mbak kemarin tuh ngebimbing di UMKM di bukan Batu Raja sih. Apa sih tempat yang untuk beras-beras nih? Belitang lah. Blitar. Iya, Belitang. Iya, Blitar kemarin Patin. Saya ke situ kemarin. Heeh. Nah, jadi tempat yang Patin tuh mereka tuh produksinya selain keripik ya pempek. Oke. Hasilnya tuh putih pempek mereka tuh. Kita juga putih kalau gabus. Putih cuma nggak tahu kalau rasa belum nyicip sih kemarin tuh cuma karena udah dikemas dalam frozen kayak gitu ya Mbak ya. Nah, benar-benar yang di sana tuh, ya Allah, kayak bener warisan. Di Belitung itu hebat. Ya Allah, suka bener ngeliat mereka tuh ngeliatin ikan-ikannya tuh. Jadi BK berapa sih yang banyak ikan di Kalau paten itu di Sukosari. Sukosari? Iya, saya kemarin ke situ, Sukosari. Nah, deket tuh sama desa. Oh, Mas Desa apa? Tapi daerah dia desa dia bukan nganuin ikan patin ya. Ke situ kemarin tuh sempat Mas. Iya desa, tapi desa kita bukan yang nganuin ikan patin bukan. Itu. Barto.
Heeh. Ya di situ. Oh, daerah sana masih di Pangkal berarti ya. Ya. Nanti kita kalau kalau mampir ke sana. Iya, seger pokoknya Mbak kalau ngeliat Iya. tempat di situ, ya Allah banyak bener. Ya, itu sebagian kecil. Di sebelah sananya itu lain desa lagi banyak kan. Yang di deket koperasi saya tuh kemarin tuh. Ya, koperasi UPBD itu kan. Eh, Koperasi Mina. ya, Nah, saya di koperasi di situ kemarin Ya, tuh, ke situ. Nah, itu kan yang dirikan tuh S3. Dia orang S3 memang. Nah, Oh. Koperasi Mina itu. Ya memang Masih dia muda. iniannya, berarti memang dari hasil penelitian dia juga kayaknya. Masih ya. muda gitu, Iya. hebat Keren. pokoknya. 40-an lah. Iya, masih muda lah dia itu, Masih udah muda. dokter untuk Purwanto. Iya, Pak Pur. Ya kan? Oh, dia lah berarti. Memang. Iya, kemarin kan banyak UMKM-nya kan yang di situ Ya. juga kan. Nah, di situ Ya, kemarin. udah banyak. Banyak benar-benar ke tempat makannya kemarin tuh diliatin. Wah, mereka. sudah. Pokoknya keren, Mbak. Udah TKP-nya 1 tuh, Iya, Bro. iya, TKP 1, TKP 10 tuh balik. Iya, pokoknya keren di tempat-tempatnya TKP-nya udah ya 10 itu, udah dimanfaatkan. Iya, benar-benar. Di situ. Nah, mereka itu kemarin tuh kurangnya apa? Yang UMKM yang kalau secara media sosial kurang mereka. Oh, oke. Oh, iya. Perlu kita Iya. juga ya. Tapi kita bukan Saya ya, kuliner. ajak saya ya. Iya, tapi kita bukan kuliner. Kira-kira diajak Enggak enggak? ada yang kain-kain juga, Mbak. Oh, Kemarin tuh. iya. Tapi yang bagian untuk jahitkan tadi kemarin tuh Kan dia ada ini. sulaman angkinan juga di situ. Di situ kemarin tuh. Nah, itu kalau untuk pemasarannya masih kurang mereka, Mbak. Jadi hanya terbatas di tempat di situ. Oh, pengennya Karena bisa lebih kebanyakan, luas. Dinas itu ngambilnya itu di daerah, Martapura. Iya. Oh iya. Di situ. enggak yang kesini. Belum ke daerah situ. Benar. Oh. Potensinya bagus banget di situ, Mbak. Oke, nanti kita dekatin Bapak itu. Mau kontak saya ada, Mbak, kontaknya. Pak Pur. Aman pokoknya. Iya, ya, oke. Ya, alhamdulillah. Jadi memang impact-nya setelah apa namanya punya pempek crispy CIA ini juga bisa mentransfer ilmu ke Iya. teman-teman lain di Benar, UMKM benar, ya. benar. Jadi share to share, Mbak. Saya dapat ilmu dari sini, saya bagiin. Iya. Termasuk yang di sekitar dekat rumah kan ada yang jualan sayur, Mbak, mau dong? Boleh, kalau saya lagi nggak ini, yuk kesini belajar. Iya, benar. Gitu. Jadi tetap ngembangin, Mbak. Karena kan sebagai amal jariah juga ini seperti Iya itu, benar, kan. tapi emang naluri ngajarnya ya kayaknya. Naluri ngajar dari ibu dosen itu kan, jadi nggak mesti Jadi nggak ibu mesti di kampus gitu. Nah, benar, bisa benar. ngajarinnya juga. Benar, Jadi udah punya apa ya dasar bicara di depan audiens, ngajar bikin materi, ada risetnya ini dan memahami mengenai apa namanya produk yang memang dibangun itu. Iya, Itu benar-benar. bukan satu yang sekejap mata Iya. langsung bisa dikerjakan gitu. Betul. Oke. Apa pertanyaan lagi? Nanya dia. Saya jawab. Harapannya yang sudah dicapai. Ya. Kalau untuk harapan yang sudah capai, alhamdulillah. Untuk produk pempek crispy-nya kan step by step udah bisa keluar Kemarin tuh juga. cita-cita. Oh iya benar. Iya benar. Lupa. Aku lupa. Iya tuh kemarin aku lihat di statusnya. Itu dibawa oleh Dubes Inggris. Iya, benar ya? betul, sebagai oleh-oleh. Kemarin tuh ditelepon langsung dari perwakilan Kementerian Perdagangan. Mbak, Bapak mau pesan. Mereka nyebut Pak Menteri, Bapak. Wih, ya Allah, di situ saya, wih, ya Allah. Terharu. Jadi ada dong nomor kontaknya. Asisten Menteri. Iya. Bapak rekomen yang apa ya, Mbak, ya pempeknya ya? Oh, boleh original, boleh kalau misalnya mau balado juga. Tapi Bapak nggak suka pedas, Mbak. Ya udah kasih Oke. barbecue Ya, aja. Tapi iya. yang di kemarin tuh yang kayaknya keju deh. Keju. Yang original bawa juga. Di kemarin itu kayaknya habis. Kulihat di mejanya kemarin kan sempat dibawain lumayan banyak kan, kayaknya habis terus sempat dijual juga kan. Sudah Kemarin kan dibeli dulu sebelumnya. Iya, kemarin ada. kan dibawa ke TII juga, Oh, kemarin tuh TII. diikutin. Nah, terus banyak penawaran kemarin tuh, Mbak ikut ya ke TII nanti yang kemarin acara itu kan. Dari yang di Palembang juga nelfon, yang di Dinas Perdagangan juga katanya belum bisa karena kan tadi ke sana kan harus ada akomodasi sama transport kan. Iya, benar, Kendala sendiri. karena pengalaman di tahun kemarin itu kalau keluar ya lumayan kalau untuk biayanya. Berarti Mbak, aku jadi teringat Mm-mm. paten
Nah, ini kan proses berarti kan, Iya, karena benar. kemarin habis ikut HKI. Iya, benar. Tapi kan ini paten proses gimana, Mbak? Ada masukan ke situ atau belum gitu? Udah Atau sedang kemarin proses? tuh kalau yang paten itu kemarin kan 2022 kemarin kan sebenarnya dari yang BRIN kemarin mau dipatenin. Nah, cuma nggak tahu kendala mereka tuh di mana. Cuma kalau paten kan di tampilan di HKI itu kan muncul semua, Mbak. Maksudnya apanya yang tampil? Cara proses semuanya itu di situ. Siap nggak Mbak katanya tuh bilang gitu. Ya karena kan perlindungannya Iya, milik benar-benar. kita. Cuma nggak tahu kalau yang dari yang mereka nggak tahu masih dilanjutin apa tidak. Kemarin tuh dari mereka ngajuin kayak gitu Mbak. Dari BRIN. Cuma saya masih Agak nunggu. lama katanya itu Iya, memang nunggunya. lama. Itu dari 2022 nggak tahu belum ada kelanjutan lagi. Oh. Masih nunggu. Tapi kalau yang untuk yang merek udah kita klasifikasi 29 untuk produk Ya, sama yang tempat 43. Iya ya, padahal kan ini kan macam bisa kayak rahasia dagang Iya, apa gitu benar. kan. Udah kemarin tuh udah sempat diajuin, Mbak. Heeh. Masih nunggu. Masih nunggu kodenya. Masukin jurnal aja jadi jurnal penelitian. Iya, kemarin udah masukin juga kemarin yang dari BRIN itu, dia kan lagi ngambil S3 Mbak di Australia. Iya. Dijadiin itu jurnal. Jadi jurnalnya dia. Iya, Tapi kan dia nyebutin kan punyanya dia ini juga Mbak yang Lisa ngeriset gitu. juga kan, dia Heeh. ngeriset kan masalahnya. Dia ngeriset. Ya, kemarin alhamdulillah pokoknya kemarin Dia tuh sudah lulus dia bawa masih di ini sidang masih, iniannya di Australia itu. masih di situ dia. Wah, kan Ibu itu. hebat Iya. itu kayak gitu kan, bisa berdampaknya Iya, benar. ke dunia pendidikan, dampak juga ke UMKM yang lain di bawahnya gitu. Berarti Mbak kalau ada orang yang mau belajar mengenai pengolahan pempek basah menjadi crispy kayak gini, Mbak nggak apa-apa, apa gimana? Apakah nanti kan jadi rasanya, nah nanti dia kalau bikin juga gimana ya gitu. Enggak, cuma Ada kadang kekhawatiran gitu nggak? enggak. Mereka kan kayak kemarin ada anak-anak yang magang kan, ya kita kasih tahu juga nih proses seperti ini. Karena kan belum tentu mereka bikin, walaupun mereka bikin kan belum tentu sama. Nah, Terus rezeki juga ini kan beda. sebenarnya bisa berarti kan bukan itu kan karena kan pempek ini gini. Oh, tangannya lain, mangkoknya Iya. rasanya udah lemah gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, harusnya kan kalau sebagai industri dia bisa dikerjakan oleh siapapun dan hasilnya mendekati lah gitu Iya, kan. benar-benar. Bisa atau masih tergantung satu tangan Mbak Anissa tuh lah. Enggak. Bisa Pernah, berarti. Nah, ya. Saya- Berarti bisa Tidak di kuat lagi iya, saya. berarti kan bisa dikerjakan lepas dikerjakan sama mereka. bisa dikerjakan oleh orang lain karena udah ada SOP-nya, caranya Kalau gitu. itu semuanya di pegawai Mbak. Sudah Pegawai bisa semua. didelegasikan. catatan untuk produksinya. Iya. Misalkan takaran segini. Iya, resep kan. Iya. SNI ikut SNI juga. Kemarin SNI kemarin ini kan Diajak sama dapat dari Pusri gak? Pusri. Iya, Nah, dari SNI-nya tuh bingung, Mbak ini kan pempek nih katanya. Kan belum ada Mbak yang pempek crispy Mbak. Iya. Oh, Tuh, standar bulan- iniannya. bulan apa kemarin? Untuk Pertengahan. auditornya ya. Jadi Mas Angga tuh bingung. Kalau pempek kan harus ada tingkat kekenyalan. Terus yang dari Pusri bilang, tapi ini tingkat kegaringan gimana? Tapi belum bisa nganuin Iya, untuk SNI ininya ya. bingung jadi, cuma Berarti kemarin- cuman ke ISO untuk yang struktur Iya. ininya kan kegiatannya ya. Cuma mereka sekarang lagi ngajuin ke pusat Mbak. Iya. Yang SNI-nya. Ini ada tambahan nih ternyata. Iya. Nah, cuma nggak tahu kalau misalnya dibuat seperti kerupuk, nggak bisa Pak. Saya udah coba. Iya. Mau dikeringin seperti nggak bisa, nggak sama. Iya. Saya bilang gitu Iya. kan kerupuk ya, karena mereka prosesnya kayak ini. Dikasih tahu juga sama Mas Angga proses seperti ini Mbak. Nah, coba ikutin proses. Nggak bisa Pak, udah dicoba lah gitu. kan. Iya, karena ini outputnya lain. Iya, benar. Outputnya lain, bukan standar kekenyalan tapi Iya. standar kegaringan. Tapi kalau disamain sama kerupuk juga dia beda Iya, ya. beda Karena proses pengerjaannya Iya, lain. benar. Iya, Cuma kemarin Mas Angga kan ke sini ngecek juga dapur, kan Dapur, karena harus ngikutin lihat-lihat yang kayak standar. gitunya kan. Nah, kemarin juga kan belum seperti ini Mbak Nadine dapurnya. Jadi alhamdulillah sudah diperbaikin. Iya. Jadi kalau misalnya untuk ke depan ada yang untuk SI bisa ngajuin. Udah siap, Udah iya, siap. kayak Udah prepare, dapur iya. terpisah dengan dapur rumah, misalnya benar. gitu kan, tempat bekerjanya dan sebagainya. Oh iya, iya. Berarti sudah sampai ke segitunya, Iya. apa namanya perkembangan pempek crispy ini, terus kedepannya mau kayak mana? Kedepannya Iya, Insya Allah. mungkin 10 tahun lagi iya, atau 2026 apa 2 tahun 3 tahun ke depannya saya pengen bisanya ekspor keluar. sudah
Lebih itu banyak lagi. dalam bentuk, kalau kemarin kan ekspor itu cuman pakai pihak ketiga Mbak. Ya. Kalau ini kan benar-benar ketemu langsung bayar. Ah, I Jadi see. kan kita belum ketemu langsung dengan bayar kan kemarin kan. Nah, masalahnya Mungkin kakaknya- kemasannya apa masih begini atau nanti mungkin bisa ada inovasi kemasan. Kalau misalnya untuk ekspor itu kan ini Mbak agak agak susah juga ya Mbak. Mungkin kalau dalam bentuk mungkin kan harus sama. Ya, ini kan handmade, bunting. Kapasitasnya juga harus besar. Jadi benar-benar yang cakupannya luas benar jadinya. Oh, berarti alat irisnya gitu, terus sama Iya, gitu. Nah, ini lagi mengajukan. Iya, alat buat kayak kerupuk Iya. kan udah ada celuk Iya, gitu, atau bener. bakso kan dia pluk gitu. Ya ini dia bikinnya misalnya sama. lempernya Iya, segitu, bener. jadi pas ngiris cerak kayak Iya. potong. Kayak kita motong apa ya? Langsung diberak gini kan ya, pisaunya ada 4 Iya, iris misalnya bener-bener. gitu, langsung jadi serak langsung Sama jadi gitu gitu. kan. Ini kan masih tidak sama. Oh, Iya. Beratnya sama. Beratnya, Beratnya sama. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya udah bisa sampai ke situ ya alhamdulillah kan, karena ngikutin teman-teman UMKM yang sudah melaju Go seperti nasional. itu. Iya, Jadi, iya benar. Berarti idola pempeknya siapa, brand idolanya sih ya? Ada kan? idola pempek mana deh? Iya, brand idolanya. Nggak ada. Brand idolanya karena kan banyak ya pempek-pempek yang pendahulu-pendahulu kita gitu Oh, iya. kan. Atau brand pempek atau brand yang lain dah, boleh deh. Mm-mm. Yang menjadi inspirasinya pempek Cek ya, Mbak Nisa ini. Oh, kalau untuk inspirasi pempeknya apa ya? Bingung juga ya, karena memang orang Palembang pempek mah. Bingung. Tapi banyak sih paling Pak. Asli Palembang. saya. Raden. Tiap hari itu lagi yang dijingo. pempek lagi. Jadi ya itulah mungkin pempek buatan ibu mungkin. Oh, Gitu. inspirasinya ke sana. Memang Iya. jadi ini resep turun temurun ya. Enggak, kalau resepnya ya umum aja sih Mbak. Cuman kita ini kan Modifikasi. dimodif kan. Cuman itu tadi karena kan anak-anak tuh kan tidak suka makan nasi, tidak terlalu suka makan nasi. anak. Coba hidangin nasi sama pempek, pasti pilih pempek. Wah, Kamu paling Pak. ini baru Nah. kedengeran awal masalahnya. Itu. Awal masalahnya Dikasih dua dia itu pasti bikin pilih pempek. Nasi pasti utuh, pasti pempek udah. Oh, habis. alah. Yang kecil aja itu kan udah SD kan yang dari bayi Ngap itu. dari bayi lejot tuh ke pempek kayaknya dia. Ada YouTube video. Cocok gitu, aduh. Temennya juga suka pedes ya katanya. Ya kan kita bikin kan cukanya nggak terlalu pedes-pedes bener Mbak. Karena kan target pasar kita kan keluar gitu kan. Karena oke. kalau di Palembang kan udah skupnya udah banyak. Karena udah banyak pempek yang dari 800.000 kan. Iya, Kita dari yang target kurang dari keluar. kurang dari 1.000 sampai yang lebih dari 10.000 Iya, harganya bener. sebiji. Jadi kita targetnya keluar, terus sukanya yang nggak terlalu yang pedas-pedas bener. Kalau di yang asli kan pedas kan Mbak. Ya, sukanya. Gitu. Terus kita juga pakai yang jeruk biar aman di lambung. gitu. Mm-mm. Harapan kedepannya tadi bisa ekspor lebih banyak Iya, lagi, bisa diekspor, terus tuh bisa produksinya selain juga lebih banyak, kalau misalnya gitu kita kan. bisa ekspor kan berarti kan tingkat produksinya lebih banyak dan akhirnya membantu untuk dampaknya ke lingkungan juga. Iya, Bisa menambah orang-orang, menambah karyawan, membuka lapangan pekerjaan. Iya, Itu sih harapannya. amin. Harapan kedepannya juga kan saya ada catatan dari itu tahun 2015 kalau nggak salah. Saya Menuliskan tempel di doa. dinding. Wih, ya, gimana gitu. Ada di dinding Mbak kalau mau difoto. Di situ Nanti ada di tulisan fotonya, saya Mbak. di situ. Ada goals jangka pendek, goals jangka panjang. Jangka pendeknya Jangka pendeknya di situ minimal 1 hari sekian omsetnya. Pas jangka panjang minimal kalau sudah ini saya harus membuat rumah tahfiz di sini. Nah itu udah ada. Masya Allah. Ada yang udah terrealisasi. jangka pendek udah dong harusnya. Iya, kalau yang jangka Heeh. pendek udah, yang jangka panjangnya kemarin kan di sini sempat untuk yang ngajar anak gitu. Cuman sekarang ini PR-nya satu, pengen buka yang di dekat tempat orang tua kan ada di Masjid Agung, Mbak. Apa nggak kurang lama itu guguannya tinggal di dekat Masjid Di situ Agung. dekat Agung, kampung namanya Kampung 19. Nah, di situ kan selama ini orang taunya kan Kampung 26 tuh pempek. Iya. Nah, saya pengen buka di situ Kampung 19. Nembus ya itu dari situ ke arah 26 itu. Beda, kita dekat Masjid Agung. Iya, enggak nembus ya ke arah Enggak, 26 itu. enggak. Posisinya bagus bener di Kampung 19. Karena kenapa saya bilang bagus?
karena deket tempat wisata religi, Iya. ada di masjid, Iya. ke BKB tinggal ke kanan. Nah, Iya. di situ saya pengen buka. Sebenarnya itu namanya kampung. one stop Iya, pariwisata benar. gitu. Iya, Ya. jadi pas banget. Nah, ini pas bener dengan programnya pemerintah kan, jadi berkaitan dengan cocoknya di SDGs-nya situ. dapat di sini. Wis SDGs, Iya, tahu itu nggak? harapan saya di situ. Sustainable-nya dia, jadi Itu kelihatan udah ada bayangannya, ya, bayangan Mbak. sama. Terus udah dapet kode nih dari bapak kan. Bangunlah di situ. Saya pengen buka dapur produksi di situ. Jadi tenaga kerjanya lingkungan di orang 19 di situ kampung 19 itu Mbak. Jadi dapat nih kalau misalnya ada kunjungan atau apa saya pengennya bawa ke situ. Iya. Ke situ. Jadi benar-benar hidup jadi lingkungannya. 19 Kampung 19 Ilir. Masjid Agung. Masjid Agung. Pas bener percis ada selamat datang di seni ukiran. Iya itu. Ada lorong di situ, masuk situ. Kalau kita muteran dari Masjid Agung, dari Bundaran kan, kalau nggak kita luruskan bagi Pak, terus kita nganan kan muter Masjid Agung. Iya. Nah kalau kita muter lagi ngelengkung lagi kan kita balik lagi ke Sudirman. Nah dia ngelurus yang di samping rumah makan apa itu? Dekat Palapai. tempat, dekat tempat Lurus yang aja. bikin-bikin ukiran. Iya, kartu nama. Tempat percetakan. Nah, situ. di situ. Masuk ke sana. Itu kan Itu dekat. iya memang sebelum banyak nyampe. juga pempek lama-lama di situ. Di situ. Mamat kan ke sana. Itu nembus di rumah susun. Enggak katanya. Enggak. Kalau nembus rumah susu itu masuk ke 24 Ilir. Oh, itu. Saya 19 sebelum jembatan. Jadi pas Sebelum jembatan belum kiri. percis kita pas ada namanya kawasan seni ukiran. Selamat datang ada di situ. Nah, itu percis tempatnya di situ. Iya. Itu dari tahun kemarin, Mbak. Udah ini kan, cuma posisi tempatnya udah dapat tinggal Oke. ada baru investor. gitu aja. Ayo, ya benar. Karena banyak juga memang yang warung-warung pempek lama emang di situ. Iya, benar Mbak. Jadi kan hidup di situ. Wah, seru. Cuma memang parkirannya susah kecil ya dari situ karena jalannya juga sempit. Memang Iya. jalan satu mobil, dua mobil tuh mepet gitu kan. Iya, benar. Itu tuh persis tempat yang ini nah, Mbak, yang rumah makan Palapah ya dulu ya. Nah, sekarang kan ada tempatnya namanya Ayam Mejen. Nah, saya tuh di seberangnya Mbak masuk ke situ. Sana. Iya, masuk ke situ tuh. Di situ sering Mbak dikunjungin Mbak. Iya, Karena kan ibu kan pengajian juga di situ Oh, kan. jadi dia- banyak dapet tamu-tamu kayak kemarin tuh yang dari Ratu Dewa ke situ, kunjungan ke situ. ada ininya berarti. Ada peluangnya di situ. Ada di situ juga ada tetangga itu udah ada di situ tulisan namanya desa wisata apa di situ. Oh, udah masuk. Udah, jadi tinggal pengembangannya kulinernya. Mudah-mudahan. Iya Di benar. situ Mbak. Insya Kalau di Indonesia udah kemana? Sabang sampai Merauke. Karena kering. Kering, Iya. Sabang sama Merauke. Iya benar. Daerah yang pesanannya paling banyak. Kota provinsi. Lebar. Paling banyak di luar kota sih. Iya, Di yang paling- Jakarta. Biasanya di Jakarta itu paling banyak. Iya. pesan gitu. Jakarta itu paling banyak. Iya, alhamdulillah. Itu. Cuma yang suka ada yang datang ke sini juga nih kadang. Belinya borong kayak gitu. Iya. Cuman kan nggak Enak, terlalu- sini parkirannya sebelah kanannya Iya, sebelah kiri. lapangan. Bener-bener. Parkir di situ. Iya. Bisa. Itu punya siapa? Punya Mbak. Punya orang. Doain loh, Mbak. Semoga dihibahkan dengan saya ya. Bukan dijual ya, dihibahkan. Dihibahkan. Ngarep. Iya, kemarin tuh dapat kunjungan juga Mbak dari orang pajak kan. Sekitar 30 orang kan. Enak kok tempatnya ini kan luas. Jadi kalau Iya, misalnya di sini. ada Iya. Apa? Pajak. bukan, Enggak. bukan. Maksudnya mereka inian untuk Iya. datengin Kunjungan pejabatnya. mereka tuh yang udah pensiun yang pengen buka usaha gitu Mas. Oh. Jadi bos-bos banyak yang datang tuh Mas. Datang ke sini terus tuh yang ya saya juga ini kan kemarin tuh ngasih tahu juga kan informasi untuk ini kan kalau misalnya nggak mau bikin Iya, sendiri, kita pensiunan itu untuk bisa pensiunan. reseller gitu kan. Iya, benar-benar, benar. Daripada repot bikin sendiri kan. Iya. Mendingan dari sini nih kirim tinggal. Reseller. Iya, mereka itu kan reseller juga. bisa pasti. Bukan dong. Jadi kayak program pensiunan dari apa namanya mereka yang mantan-mantan instansi pemerintah. Kayak Bank Mandiri juga ada tuh dia untuk kepensiunan. Jadi wirausaha pensiunan. Iya, kayak gitulah kurang lebih. Wirausaha pensiunan. Jadi mereka
kan biasanya bekerja terus kemudian mereka buka apa ini gitu biar nggak bingung kan bingung, kalau udah pensiun kayak tuh. gitu. Oh, Heeh, ada yang mereka belum ke dapur siap. Mbak terkejut Mbak. Hah? Dapurnya biasa aja ya. Ya biasa lah mau gimana lagi. Bikinnya yang benar-benar skala yang pabrik, ya namanya UMKM Bu, ya seperti ini gitu kan. Yang penting kan dapurnya terpisah. Bisa standarnya Iya, bersih gitu ikutin kan, standar. nggak di lantai, ada yang gitu-gitu. Dikiranya pabrik besar ya, tapi pabrik mini lah Bu. Gitu. Jadi ada bayangan juga kan Mbak mereka kan. Jadi Iya, bayangannya mungkin kan harus bikin gede ya gitu iya, kan, harus benar-benar. siap dengan Padahal dapur sekecil yang dia padahal proper bisa, gitu bener, kan. benar-benar. Iya benar-benar. Iya benar, untuk pensiunan itu Benar. menjadi inspirasi juga Iya, sama mereka. Benar sekali. Insya Allah karena mereka koneksi udah banyak. Nah, jadi kalau misalnya mereka jadi reseller sebenarnya itu peluang yang bagus juga buat pensiunan gitu. Iya, benar-benar. Mudah-mudahan yang pensiun Pusri bisa kesini juga Mbak ya. Banyak ada program-program itu pasti juga ada program pensiunan Iya. wirausaha untuk pensiunan itu. Cuma nggak ada lombanya. Enggak, Nggak adanya kunjungan, Mbak, kunjungan oh, ke sini, kunjungan. kunjungan Ya, ke bisa sini. bisa. Itu apa namanya direksi biasanya Iya, apa main-main kayak benar. gitu. Ngomong aja sama Kak Adin ya. Iya, Kak Adin. Iya, Yang Pak kesini. Pici. Ya, kayak benar-benar. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan Mbak nanti kita Iya, amin. sesama wirausaha benar, Pusri benar. bisa saling mendukung, bisa Saling saling support. Benar. Semoga nanti sama-sama sukses berjamaah. Amin. Amin. Makasih banyak Mbak Nisa udah sharing hari ini. Nadina Salim juga banyak dapat insight bahwa dan mungkin pastinya juga teman-teman yang di luar sana yang nonton podcastnya Nadina Salim Shop bahwa UKM Palembang ini banyak, bukan cuman itu aja, dan produknya Palembang itu juga banyak, bukan cuman pempek aja dan bukan cuman songket aja gitu kan, dan pempek juga bukan cuman kayak gitu aja, ternyata pempek ini udah bisa dikeringkan seperti ini gitu kan, bisa dikirim sampai dibawa ke umroh juga aman, berarti kan gitu, aman gitu, bisa sana, dan peluangnya juga bisa untuk teman-teman yang akademisi atau teman-teman yang memang mau mencoba berwirausaha gitu kan, itu bisa dapat banyak insight dari apa yang kita cerita tadi. Ya, makasih banyak Mbak Nisa. sama-sama. Makasih banyak, Mbak Nadine, Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi lagi. Amin. Amin ya Mbak Amin. Makasih banyak ya semua yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, udah.